Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran adab membaca Al-Qur'an. Kali ini tentang hukum tartil ketika membaca Al-Qur'an. Di sini Syekh Wahid Abdus Salam Bali menuliskan bahwa di antara adab seseorang muslim ketika membaca Al-Qur'an adalah at-tartilu, yaitu tartil. Apa itu tartil? Nanti akan kita bahas. Di sini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Juga dalil tentang tartil ketika membaca Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak yataghanna bil Quran. Yang man lam yataghanna bil Quran, di sini kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yataghanna itu adalah membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid, membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi di sini maksudnya laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari golongan kami, maksudnya bukan termasuk ahli sunnah, bukan termasuk orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bukan termasuk pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu maksudnya, adalah orang-orang yang orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa mengikuti kaidah tajwid. Seperti itu maksudnya. Laisa minna, bukan dari golongan kami orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa mengikuti kaidah tajwid. Itu juga termasuk di sini Syekh Khalid Al-Johani ketika menjelaskan tentang man lam yataghanna bil Quran, beliau mengatakan lam yuhsinu sautuhu, dia tidak membaguskan suaranya inda qiraatil Quran, ketika dia membaca Al-Quran, min ghairi tamtitin, dia tapi membaguskan suara Al-Quran di sini bukan berarti memanjangkannya terlalu panjang, juga bukan dengan mengada-ada, min ghairi takallufin, bukan mengada-ada sehingga seolah-olah dipaksakan, wa min ghairi mujawizatin lil hati, dan juga tidak melebihi batasan-batasan, tidak melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam kaidah-kaidah tajwid. Nah, dari sini tartil di sini kata Syekh Khalid Al-Jawani, at-tartilu wa i'taful hurufi haqqaha fi tilawatiha. Tartil adalah memberikan atau menunaikan hak dari setiap huruf yang dibaca ketika membaca Al-Quran. Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran itu memiliki haknya masing-masing, dan itu harus ditunaikan. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang dengung, ada yang jelas, dan semacam itu. Bitas butuh fiha, juga dengan tidak tergesa-gesa. Itu tartil adalah memberikan atau menunaikan hak dari setiap huruf yang dibaca dengan tidak tergesa-gesa ketika membacanya. Ini yang disebut dengan tartil. Jadi dari sini, dari ayat dan hadis ini bisa diambil pelajaran, kata Syekh Khalid Al-Johani. Yang pertama, wujubu tartilul Quran. Apa hukum membaca Al-Quran secara tartil? Di sini Syekh Khalid Al-Johani mengatakan wujubu tartilil Quran, wajib hukumnya membaca Al-Quran secara tartil. Yang kedua, man lam yurattilil Quran athimun, orang yang membaca Al-Quran tanpa tartil, hak-hak huruf tidak ditunaikan, kemudian yang
batasan-batasan itu diterjang, dilanggar, dipanjangkan, atau ditambahi atau dikurangi, maka di sini kalau kata Syekh Khalid Al-Juhani, orang yang seperti itu dia berdosa. Kemudian yang ketiga, wujubu ta'dimil Quran wa tawqirihi. Wajibnya seorang muslim itu mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Salah satunya dengan apa? Salah satunya adalah dengan tartil. Sebelumnya, salah satu cara untuk mengagungkan dan menghormati Al-Quran adalah dengan berwudu, juga kemudian dengan bersiwak. Nah, kali ini salah satu bentuk pengagungan kita terhadap Al-Quran adalah dengan membacanya secara tartil. Ya, demikian yang dapat kita pelajari untuk kali ini tentang semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.